Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Belum lama ini saya bertemu dengan salah seorang umat yang meminta pendapat dan mencari solusi terhadap masalah yang sedang dia hadapi. Sebetulnya masalahnya bisa dikatakan sederhana, tetapi juga bisa dikatakan serius. Persoalannya sebetulnya karena dia kesulitan tidur, karena terlalu banyak berpikir, dan yang mengganggu pikirannya adalah bagaimana kalau uang yang dia usahakan, hasil kerja kerasnya itu hilang semuanya. Entah karena bangkrut, entah karena salah ambil keputusan, segala macam. Dan ternyata uangnya masih ada, tetapi dia sudah kepikiran kalau kehilangan uang, gimana nanti. Sampai-sampai dia mikir macam-macam sampai nggak bisa tidur. Saya lalu berpikir, kalau begitu sebetulnya uang itu membuat dia tenang atau membuat dia susah? Tidak punya uang ya susah, ternyata punya uang juga susah. Jadi sebetulnya uang itu tidak membawa ketenangan menurut saya dari pengalaman yang terjadi. Dan kekhawatiran itu membuat apapun yang dia usahakan menjadi tidak banyak berarti, paling tidak membawa damai. Maka sebetulnya persoalannya bukan punya uang atau tidak punya uang, tetapi pikiran. Apakah pikirannya tenang? Dari pendapat saya sendiri, dari pengalaman saya, menurut saya memang cepat atau lambat kita akan kehilangan segalanya, bukan hanya uang. Nyawa kita juga akan melayang ketika saatnya tiba. Jadi menurut saya, ya tidak apa-apa. Yang lebih penting justru bahwa kita ini hidup. Hidup dulu. Sehingga nanti bisa bekerja, berusaha supaya bisa mendapatkan uang yang cukup. Kemudian bisa menggunakan uang itu untuk hidup lebih sejahtera. Tetapi tergantung lagi pikiran kita. Bukan masalah uangnya, ternyata punya uang malah pusing, khawatir, tidak bisa tidur. Padahal dulu pernah tidak punya uang, ya tidak apa-apa. Tapi sekarang punya uang malah khawatir, cemas, sampai nggak bisa tidur. Berarti yang paling penting memang seharusnya adalah pikiran kita. Bagaimana kita sungguh-sungguh melatih diri, supaya mempunyai a quiet mind, pikiran yang tenang, sehingga tidak banyak khawatir. Karena khawatir juga tidak menambahkan apa-apa. Tidak ada sesuatu yang bisa selesai dengan mengkhawatirkannya. Dan menurut saya, hidup itu yang paling penting justru bersyukur. Karena hidup saja sudah merupakan berkat yang luar biasa. Uang bisa dicari tapi hidup dulu, sehat dulu. Maka harus ada urutan-urutannya. Bersyukur karena hidup, kemudian bersyukur karena sehat, bersyukur karena bisa bekerja, bersyukur karena kemudian mendapatkan uang untuk bisa menikmati kehidupan secara lebih baik. Bukan sebaliknya, punya uang ya khawatir, tidak punya uang ya khawatir. Lah itu berarti uang tidak membantu apa-apa. Maka saudara-saudari terkasih, sebetulnya penting kita mengerti urutan-urutan yang pokok dalam hidup kita, sehingga tidak terbalik-balik. Maka kita bisa belajar terus menikmati, kemudian bersyukur, dan kemudian berusaha. Tentu dengan hati yang lebih tenang. Kalau dilihat secara lebih luas, sebetulnya memang cepat atau lambat ya kita akan kehilangan segala-galanya. Karena sesuatu yang berbentuk
sesuatu yang jasmani cepat atau lambat pasti akan hilang, akan menua, akan berubah. Maka kita harus berlatih lepas bebas. Punya bersyukur, bisa memanfaatkannya dengan baik. Tidak punya, kita bisa mengikhlaskan, lalu mencari lagi. Sesederhana itu. Sehingga kita tidak terbelenggu oleh apa yang kita miliki. Memang uang adalah penemuan manusia yang sangat buruk. Dari satu pihak, itu adalah kemajuan, tapi dari pihak lain bisa menjadi tuan bagi kita. Kita yang menemukan, kita yang berhasil menciptakan, tetapi kemudian kita tidak bisa hidup karenanya. Kalau tanpa uang kita nggak bisa hidup. Nah itu kan lucu. Wong kita yang menemukan, kita yang menciptakan. Kok kemudian kita sangat tergantung kepadanya. Nah itu adalah penemuan yang menurut saya justru sangat kurang baik. Kalau kita tidak bisa mengendalikannya, bisa mengaturnya. Saya sendiri semakin mendapat konfirmasi dari justru orang-orang yang mengalami kesulitan gara-gara uang. Jadi ternyata uang itu bukan membuat kita tenang, malah membuat kita susah. Sangat tergantung pada kemampuan kita untuk memanfaatkan dan mengendalikan. Maka memang dalam bahasa kitab suci, uang itu tidak jujur. Karena kemudian bisa menjadi tuan bagi kita, bisa menguasai kita, bisa membuat kita tergantung. Kita yang harus hati-hati. Bisa memanfaatkan dengan bijaksana dan bisa menikmati dan kemudian bisa bersyukur. Tetapi memang benar, kita tidak bisa mengabdi kepada mamon. Karena mamon tidak jujur. Mamon yang harus kita manfaatkan. Karena itu agama-agama besar menganjurkan kepada kita untuk bisa sedekah, berderma. Kalau kita ragu-ragu pada waktu mau memberikan persembahan, antara 100.000, 50.000, 20.000, kita pasti merasa, waduh 20.000 saja. Itu berarti kita sudah dikuasai oleh uang. Tetapi kalau kita kemudian ragu-ragu 100, 50 atau 20, lalu berikan semua. Kita justru merasa, oh saya berhasil menguasai uang itu. Bukan uang itu yang menguasai saya. Saya tidak khawatir gara-gara uang. Nah, ini latihan-latihan yang sebetulnya oleh agama-agama besar disarankan. Supaya kita bisa tetap mampu memanfaatkan apa yang kita punya, terutama uang dengan bijaksana. Bukan uang yang memanfaatkan kita, tetapi kita yang bisa menggunakannya. Sehingga uang bisa membuat kita bahagia. Bukan kita cemas, gelisah, takut gara-gara uang. Punya uang ya takut dan gelisah, tidak punya sama saja. Lah berarti uang tidak baik. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan diri, bisa menggunakannya untuk berderma, bisa menggunakan untuk kebahagiaan kita. Nah, baru kita sungguh-sungguh bijaksana. Tapi memang mamon itu tidak jujur. Hati-hati. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.